Hai teman-teman, saya Ito. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya akan membicarakan mengenai pameran Jayeng Tilam yang diadakan oleh Museum Sono Budoyo pada 6 November hingga 30 November 2020 kemarin. Pameran yang bertajuk Identitas Lokal dan Pembentukan Sastra Lisan ini menampilkan beberapa koleksi Museum Sono Budoyo, seperti wayang beber dan wayang Setra Gondomayet. Koleksi topeng-topeng juga dapat ditemukan dalam pameran ini. Terdapat topeng Bali, topeng Panji, dan juga topeng figur. Pameran ini juga menampilkan ruangan sentong tengah sebagai penggambaran sistem kosmologi masyarakat Jawa. Nenekin penari bedoyo dan berbagai macam koleksi batik juga dapat ditemukan di dalam pameran ini. Oke, dalam diskusi kali ini, saya dan teman-teman akan membicarakan pameran Jayeng Tilam Museum Sono Budoyo kemarin, tapi kita akan coba menguak lebih lanjut gitu ya dari perspektif sejarah, karena kita semua kebetulan OTW jadi sejarawan nih. Pertama, perkenalkan saya Christopher Timothy Pelenkahu, biasa dipanggil Ito, mahasiswa program studi sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Selanjutnya, yang kedua ada Halo teman-teman, nama saya Surko Merjati. Saya mahasiswa program studi sejarah Universitas Sanata Dharma. Dan selanjutnya, ya, saya Abednego Andana. Saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma sekaligus mahasiswa arkeologi Universitas Gadjah Mada. Lanjut lagi, gimana nih bahasanya Mas Kristo enaknya? Oke, udah pada datang belum nih ke pamerannya? Jelas, Sudah sudah dong. datang, bagus. Oke, sekarang kita ngomongin Menarik, pamerannya menarik, dulu nih. Menurut dari Mas Suryo dulu deh, apa sih yang menarik dari pamerannya? Saya paling tertarik itu pada satu ruangan, yaitu ruangan pameran tarian bedoyo. Nah, menurut saya itu tarian bedoyo ini sangat penting dan erat dengan setiap ritual yang ada di Keraton Yogyakarta. Itu sebagai wujud harmonisasi antara Keraton Yogyakarta dengan si penguasa Ratu Kidul, yaitu Nyi Roro Kidul. Nah, itu menurut saya hal menarik untuk dikuak, bagaimana sosok perempuan ini menjadi hal yang penting di Keraton Yogyakarta. Itu aja sih Mas, menurut saya yang menarik untuk dibahas. Oke, sebelum ke Mas Abed, saya pengen nanya dulu ke Mas Suryo nih, karena saya kurang tahu nih, tari bedoyo itu sebenarnya kayak gimana sih Mas? Ya, untuk melihat tari bedoyo itu seperti apa, kita bisa melihat dari etimologi katanya. Tari bedoyo itu apabila kita merujuk pada Bapak Ditik, bedoyo berasal dari gubahan nama Kanjeng Ratu Kidul. Nah, dari hal ini bisa terlihat bahwa tarian bedoyo ini menjadi jembatan antara penguasa keraton, yaitu Sultan atau Kasultanan dan sebagainya, itu memiliki hubungan yang harmonis dengan penguasa metafisik, yaitu yang merujuk Kanjeng Ratu Kidul. Nah, tarian ini menjadi jembatan antara hal fisik dengan yang metafisik. Seperti itu aja sih Mas yang bisa saya melihat dari etimologinya. Oke, menarik. Kalau dari Mas Abed sendiri gimana? Apa sih menarik dari pameran kemarin? Nggak beda jauh sih pendapat saya dari pendapatnya Mas Suryo ya. Memang ruangan yang tentang bedoyo Ketawang itu menarik sekali, karena itu sejauh ini itu bukan cuma mengkritisi bagaimana peranan kita masyarakat Jawa melihat wanita ya, tetapi itu juga mengkritisi patriarki masyarakat Jawa sejauh ini. Apa benar masyarakat Jawa itu patriarki? Karena di penjelasannya di sana itu kan juga disebutkan kalau itu misalnya tarian bedoyo itu bukan hanya menunjukkan peranan penting wanita di masa Islam aja, tetapi dari masa sebelum Islam itu. Jadi di sana itu tarian bedoyo ini, aku nambahin punyanya Suryo tadi ya. Tarian bedoyo itu juga bedoyo Ketawang itu yang dipamerkan di sana itu sebetulnya itu merupakan tarian sakral yang katanya itu kalau misalnya ditarikan itu ada sosok tambahan dari 8 sosok penari, dan ada sosok ke-9 yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Sosok ke-9 itu konon katanya itu merupakan penguasa Pantai Selatan sendiri. Jadi di sini kita lihat itu bagaimana orang-orang di Jawa itu bisa dibilang patriarki, tapi nggak patriarki banget juga.
ada perpaduan budaya di mana wanita itu punya kedudukan penting di masyarakat Jawa pada umumnya, dan ini merupakan sesuatu yang cukup mind blowing dan dari sejarahnya itu sebenarnya cukup menarik untuk diikuti gitu Mas Kristo. Oh, oke. Jadi saya mau nanya sedikit nih, karena saya kurang tahu ya. Jadi ini kalau dipentaskan itu dalam apa? Kesempatan apa tari Bedoyo ini nih? Oke, tari Bedoyo Ketawang itu aslinya dipentaskan untuk memperingati Jumenengan atau naiknya raja bertahta. Jadi setiap kali memperingati tahun raja mulai bertahta itu biasanya digunakan tarian itu, dan itu tarian tidak boleh dilihat masyarakat umum ya. Jadi khusus masyarakat tertentu karena untuk menjaga nilai kesakralan dari tarian itu. Mungkin Mas Suryo bisa nambahin sedikit. Iya, akan sedikit Mas Abed mengenai tarian Bedoyo Ketawang ini. Ya, tidak sembarangan perempuan bisa menarikan tarian Bedoyo Ketawang ini. Hanya perempuan yang masih berstatus gadis. Nah, hal ini merujuk pada kesucian ini harus tetap dijaga seperti tarian Bedoyo Ketawang ini, agar kesakralan yang terkandung dalam tarian Bedoyo Ketawang ini masih tetap terjaga. Ya, seperti tadi, tarian Bedoyo Ketawang ini sebagai wujud jembatan antara yang berwujud dengan yang metafisik, seperti itu. Itu hal yang menurut saya menarik ya teman-teman. Oke, saya sendiri tertarik nih dengan pernyataan Mas Abed tadi, kalau masyarakat Jawa itu sebenarnya nggak patriarki banget. Emang kayak gimana sih, Mas Abed? Bisa diterangin dikit nggak? Sebetulnya tuh kita yang paling penting di sini itu mendefinisikan dulu masyarakat Jawa ya. Masyarakat Jawa itu masyarakat Jawa yang ada saat ini atau masyarakat Jawa dalam konteks masa lalu. Kalau masyarakat Jawa dalam konteks masa lalu nggak patriarki banget, itu bisa dilihat dari adanya ratu-ratu yang menjadi penguasa di Jawa. Ratu ini bukan ratu dalam bahasa Jawa yang genderless ya, tapi ratu itu sebagai pemimpin wanita. Dalam sejarah sebelum kedatangan Islam itu ada dua tokoh penting, itu Tribuana Tunggadewi yang menjadi ratu di Majapahit, jadi pemimpin wanita di Majapahit, dan Pramodawardhani yang pernah menjadi ratu penting di Mataram kuno pada saat itu. Sumber-sumber prasasti juga membuktikan kalau misalnya kedua sosok wanita ini memang dihargai dan memang memiliki peranan krusial sebagai pusat dari makrokosmos dan mikrokosmos, terutama makrokosmos ya, di kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pada saat itu. Nah, selepas masa Islam datang di Indonesia, peranan wanita itu juga nggak berkurang banget gitu. Jadi bukannya tidak meninggalkan sebagaimana ajaran Islam murni yang dipraktekkan di Timur Tengah gitu ya, yang memang ada pengkerdilan secara massal peranan wanita, tetapi di Jawa sebetulnya bukan, wanita itu tidak dipahami cuman bisa masak mana maca aja, tetapi dia juga memiliki peranan penting di mana ideologi masak maca mana itu bukan aja dimaknai kalau mereka itu cuman hanya bisa itu aja, tetapi ada pembagian tugas atau pembagian yang jelas antara pria dan wanita. Kalau dari saya gitu sih Mas Kristo. Menarik sih dari keterangan Mas Abed sendiri tadi. Jadi perlahan tapi berubah ya gitu ya Mas Abed ya. Maksudnya terkikis secara perlahan gitu dari ya pengaruh-pengaruh yang masuk dari luar lah ke Indonesia, khususnya ke Jawa. Gimana Mas Abed? Ya, namanya juga kebudayaan itu kan merupakan suatu hal yang dinamis ya. Kalau kita mendefinisikan Jawa yang sekarang, otomatis jelas pasti ada penekanan dan lain-lain. Mungkin Mas Suryo bisa menanggapi ini nanti ya. Tapi kalau dilihat dari zaman konteks zaman tertentu, memang pada dasarnya itu wanita sempat memainkan peranan penting di Pulau Jawa ini, dan sebetulnya periode warisan di mana wanita sempat memainkan peranan penting itu masih bisa kita amati di kebudayaan Jawa yang ada saat ini, di mana memang bisa dibilang patriarki. Tetapi apa benar itu patriarki? Apa benar dalam kebudayaan patriarki itu wanita ditempatkan sebagai penguasa pantai selatan yang dihormati oleh para patriarki itu sendiri sebagai pemimpin Jawa? Jadi di sini yang ingin saya garis bawahi itu wanita itu memiliki sebuah
daya tawar yang tinggi atau sebuah kebutuhan tinggi sebagai seseorang yang melengkapi pria, tidak hanya dalam pelengkap dalam artian dia selalu ada di belakang pria untuk mendukung, tetapi memiliki peranan yang sejajar, bahkan dihormati oleh pria-pria itu. Salah satunya dalam bentuk personifikasi Ratu Pantai Selatan yang memiliki hubungan kuat dengan masyarakat-masyarakat Jawa pada umumnya, dan terutama secara khusus kepada para patriarki pemimpin kesultanan-kesultanan di Jawa Tengah, terutama antara lain Jogja, Surakarta, dan penerus-penerus kerajaan Mataram lainnya. Oke, tadi Mas Abed ya bilang lah bahwa peran perempuan itu secara perlahan ya bertransformasi sebagai sebuah manifestasi kebudayaan gitu yang selalu dinamis. Kalau menurut Mas Suryo gimana tentang peranan perempuan masyarakat Jawa dari masa ke masa? Dari beberapa babat yang saya pernah baca, ada satu babat yang menarik, yaitu babat Panular. Babat Panular ini ada beberapa hal yang tertulis di dalamnya mengenai peran dari Ibu Suri yang merujuk pada Ratu Bendoro yang menjadi penengah antara konflik dari Sri Sultan Hamengkubuwono II dan Sri Sultan Hamengkubuwono III yang memperebutkan kekuasaan pada waktu itu. Nah, menurut Mas Abed bagaimana mengenai babat Panular ini? Oke, masalah babat Panulang ya. Babat Panulang itu sebetulnya sudah bisa dibilang itu merupakan salah satu babat penting yang menceritakan akhir dari kekuasaan Jawa yang murni di Pulau Jawa sendiri ya, karena itu menceritakan tentang penyerangan Gegerspehi, penyerangan bangsa Inggris terhadap Keraton Yogyakarta. Setelah peristiwa itu bisa dibilang nggak cuma Yogyakarta aja yang memiliki terkena dampaknya, tetapi dari Surakarta juga. Dari situ ada perubahan substansif yang penting, di mana di Jawa ini masyarakatnya sudah memasuki adanya ide-ide barat di dalamnya, tetapi tetap masyarakat Jawa memiliki peranan yang masih mensejajarkan perempuan, tidak seperti ide-ide barat pada saat itu yang masih belum berkembang ide-ide feminisme, di mana perempuan itu memiliki peranan yang sangat minim dan budaya patriarkinya sangat teramat kuat justru dari kebudayaan barat pada saat itu. Salah satu buktinya itu adalah dari abad ke-19, itu ada pemerakarsa, salah satu permaisuri dari Sri Sultan Hamengkubuwono VI, yaitu yang memprakarsai Serat Babat Nitih yang terfokus pada pengulangan peristiwa-peristiwa dan merupakan historiografi atau cerita sejarah tradisional dari Keraton Yogyakarta yang diprakarsai oleh seorang permaisuri. Di sini tentunya itu menunjukkan peranan penting seorang permaisuri di dalam sistem tatanan masyarakat Jawa, terutama dalam sistem pemerintahan feodal, di mana kalau di Inggris kekuasaan itu terbatas saja, dan walaupun di Inggris ini maksud saya di Barat ya, itu terbatas saja, dan walaupun wanita itu bisa memimpin, tetapi wanita dalam kelas pada umumnya itu sangat diragukan peranannya dia bagi masyarakat dan di dalam masyarakat. Kurang lebih gitu aja Mas Kristo. Berarti perempuan di feodal Jawa feodal kayak gitu, itu berarti mereka masih memegang kekuatan politik juga gitu ya, walaupun mungkin tidak sebesar itu, sebesar pria lah. Betul. Oke, jadi kalau kita mau susun kronologinya mungkin kurang lebih kayak gini ya. Jadi kalau tadi udah banyak dipaparin, perempuan dalam masyarakat Jawa pada masa pra-Islam itu memiliki peran yang cukup besar dan pengaruh yang cukup besar pula. Lalu kemudian kedatangan Islam secara perlahan walaupun tidak sepenuhnya mengikis peran perempuan dalam masyarakat Jawa, tapi perubahan itu sudah terjadi. Lalu terdapat pula kedatangan bangsa-bangsa barat, ada Inggris, ada Belanda yang masuk ke tanah Jawa pada waktu itu. Nah, apakah kedatangan bangsa barat ini beserta kebudayaannya yang sangat-sangat patriarki itu mempengaruhi peran perempuan dalam masyarakat Jawa juga? Gimana menurut Mas Abed? Untuk pengaruh barat itu sebetulnya nggak berdampak secara signifikan ya, karena memang pada dasarnya
perempuan itu selalu melekat di kebudayaan Jawa itu bukan hanya sebagai sosok yang tadi saya bilang itu ya tidak dihargai atau tidak dihormati, tetapi peranannya dia itu penting banget dalam masyarakat Jawa. Sebagai contoh personifikasi Ratu Pantai Selatan maupun kedudukan perempuan-perempuan itu di dalam sistem feodal keraton Jawa sendiri, baik itu Jogja maupun Surakarta, yang keduanya itu memiliki peranan penting dalam sistem feodalnya. Jadi dipasrai kepentingan-kepentingan atau jabatan-jabatan yang tidak bisa dianggap remeh di dalam masyarakat ningrat Jawa pada umumnya. Akan tetapi, bukan berarti kalau misalnya setelah kolonial datang itu berhasil mempengaruhi masyarakat Jawa pada umumnya. Bisa dibilang itu sangat kausalistik ya, sangat kasus, terpusat pada kasus, di mana misalnya kita punya contoh kasus Samangkurat I yang dia memperlakukan perempuan itu dengan sangat kasar dan sangat tidak menghargai perempuan itu di masa saat peradaban Barat itu sedang melakukan infiltrasi dan tidak sepenuhnya diterima seperti masa Yogyakarta dan Surakarta. Kurang lebih begitu. Sekarang yang jadi menarik itu adalah dilihat bagaimana perempuan itu dilihat dari sistem masyarakat Jawa. Contohnya, kita tahu kalau perempuan itu dalam ide romantika masyarakat Jawa itu mereka bisa menguasai pantai selatan, dan dalam ide-ide idealis istilahnya, bukan realistis ya, mereka itu jadi penguasa penting alam-alam pikir masyarakat Jawa ini. Tetapi dalam realitanya apakah mungkin ada penguasa-penguasa Jawa yang kuat dan dihargai oleh masyarakat pada umumnya? Memang sebagai contoh, Ratu Kalinyamat, seorang sosok pemimpin perempuan dari Jepara, itu memang dimungkinkan menjadi salah satu contoh paling realistis di masa perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia ya. Tetapi sekali lagi itu sudah berangsur sebelum kedatangan bangsa Barat. Nah, pasca kedatangan bangsa Barat ini, apakah mindset kita itu terbentuk seperti yang kita ketahui saat ini? Dan tentunya di sini pasti ada pencarian identitas dong. Apakah masyarakat Jawa itu benar-benar bisa dibilang patriarki setengah-setengah, atau sebetulnya ada penonjolan patriarki yang lebih keras lagi justru karena globalisasi yang terjadi saat ini, atau pengaruh budaya yang dibesar-besarkan peranannya. Kalau untuk Mas Suryo sendiri gimana pendapatnya? Menambahkan pernyataan dari Mas Abe tadi, saya menjadi teringat dari Bapak Diponegoro yang menyebutkan bahwa Ibu Suri itu memiliki peran penting dalam meletakkan pendidikan dasar bagi Diponegoro, yang membuat, ya kita tahu, Diponegoro menjadi sosok yang penting dan hebat pada perang Jawa pada waktu itu, yang menyebabkan Belanda kelimpungan pada waktu itu. Yang menurut saya peran ibu di pendidikan karakter ini menjadi sangat penting. Itu menjadi salah satu peran penting perempuan Jawa dalam pembentukan karakter seorang pemimpin. Oke, sayang sekali diskusi kita terpaksa harus ditutup sampai di sini karena durasinya kebetulan udah habis. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Mas Suryo dan Mas Abed yang udah banyak sharing buat kita. Sebagai penutup, saya pengen ngomong sedikit. Jadi menarik sebenarnya kalau kita bisa membedah sesuatu dengan perspektif historis ya. Dari sebuah ruangan kecil dalam pameran di museum, kita dapat melakukan diskusi yang cukup mendalam mengenai peran perempuan dalam masyarakat Jawa, baik dalam konteks masa lalunya maupun masa kininya. Semoga diskusi ini dapat menjadi sebuah informasi yang baru untuk dapat memperkaya pengetahuan kita mengenai sejarah kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Saya Ito, undur diri dulu, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.